ya, Bapak Ibu dosen, semua yang bisa hadir dan juga tentunya adik-adik dari UNUSA ya. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan dan kita akan sama-sama sharing terkait dengan tips beradaptasi di dunia kerja. Dan sebetulnya saya tidak sendirian, nanti di akhir juga ada rekan saya kurang lebih 15-10 menit untuk menyampaikan ya tentang aplikasi yang bisa membantu teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, ini saya coba share screen terlebih dahulu. Mohon izin, nanti kalau misalnya ada kendala, bisa diinfokan juga ya untuk teman-teman semuanya. Sebentar, saya coba cek lagi. Oke, tadi sudah diperkenalkan juga dari Bu Fira. Thank you banget ya, Bu Fira. Jadi saya Anandre, jadi seorang psikolog juga dan People Culture Manager. Jadi nanti kita boleh banget ya, adik-adik dan teman-teman semuanya, kalau misalnya, karena ini waktunya juga terbatas, kalau misalnya mau ditanyakan lebih lanjut lewat sosial media, feel free banget untuk menghubungi saya di LinkedIn atau sosial media lainnya di Anandre Forastero ya. Oke, teman-teman semuanya, ini salah satu materi yang saya sering banget bawakan ke beberapa praktisi maupun kepada adik-adik yang memang sedang ataupun mau lulus ya. Karena kita tahu bahwa sekarang ada pertanyaan yang bisa bikin khawatir dan cemas buat adik-adik semuanya. Kita sama-sama lihat ya. Seringkali ketika aku ngobrol sama fresh graduate dan juga bahkan yang sudah senior pun juga masih merasakan kecemasan yang sama. Yaitu cari kerja sekarang itu susah. Nah, ini sebenarnya sebuah pertanyaan ya. Ini susah nggak sih sebenarnya sekarang? Ini teman-teman boleh banget ya dijawab di kolom chatting jika memang sependapat sama ini. Atau jangan ada yang bilang enggak Kak, gampang nih cari kerja itu gampang katanya. Anyway, teman-teman semuanya, adik-adik, bahwa aku harus sampaikan kalau semakin berkembangnya teknologi dunia digital gitu ya, sekarang jumlah lulusan tuh semakin banyak. Memang untuk tempat kerja juga semakin banyak ya, Bu Fira dan teman-teman semuanya, startup sudah semakin banyak bermunculan, tapi tetap aja jumlah lulusan sama wadah untuk menerimanya itu berbanding sangat jauh. Artinya apa teman-teman semuanya, teman-teman dari UNUSA harus memperhatikan dan mulai berpikir gimana caranya supaya aku lebih menonjol dibandingkan lulusan lainnya. Kalau kita pakai parameter lebih baik, ini agak sulit nih teman-teman. Karena ya IPK 4 di UNUSA, IPK 4 di tempat yang lain bisa berbeda-beda tuh. Ya kan, ini lagi-lagi seperti yang disampaikan oleh tadi narasumber yang luar biasa pertama dan kedua ya, bahwa ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan teman-teman. Gitu ya. Tapi di sini saya coba bagi tips supaya teman-teman semuanya bisa mempersiapkan dengan baik gimana caranya untuk beradaptasi masuk ke dunia kerja. Nah, persiapannya ini ternyata teman-teman bukan dilakukan saat masuk dunia kerjanya, tapi justru sebelum. Nah, jadi artinya ini adalah justru sekarang momen yang paling tepat buat teman-teman semuanya untuk mempersiapkan masuk ke dunia kerja. Nah, karena waktunya juga nggak banyak, aku coba persingkat dan padatkan. Ada yang namanya prinsip 3K. Ya, teman-teman semua. Ini boleh banget ya teman-teman untuk catat dan paling penting sebenarnya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Supaya teman-teman bisa, tadi tujuannya adalah menonjol dalam dunia kerja karena kita akan jadi versi terbaik dalam diri kita semuanya. Ya, ini ada 3K, kita coba cek dulu sama-sama apa aja K-nya. Jadi yang pertama adalah kompetensi. Ya, ini teman-teman semuanya yang jadi pembeda antara setiap lulusan, setiap kandidat yang sudah, kalau saya based on experience, coba amati dan ternyata memang ini kata kuncinya. Kompetensi teman-teman itu gimana? Ya, kita sama-sama cek kompetensi itu apa. Ini aku rasa teman-teman udah pernah baca dan udah pernah tahu ya. Kalau kompetensi itu adalah kemampuan dan keterampilan, pengetahuan dan juga sikap kerja. Ya, ini yang aku harus garis bawahin bahwa banyak sekali fresh graduate yang masih beranggapan bahwa kompetensi itu selalu berkaitan dengan technical skill-nya. Kemampuan dia dalam memecahkan masalah lewat coding, misalnya kayak gitu. Kemudian kemampuan accounting-nya dia. Selalu dikaitkannya sama hard skill. Padahal teman-teman semuanya harus ketahui bahwa ketika bicara kompetensi, ini nggak cuma tentang hard skill, tapi juga tentang soft skill-nya. Ya, jadi aku ingin mengajak nih ke adik-adik semuanya, teman-teman, ketika bicara tentang kompetensi ini, teman-teman udah tahu belum sih tentang strength teman-teman itu apa? Kelebihan teman-teman itu apa? Kalau sekarang misalnya saya tanya ke teman-teman, strength-mu apa? Dan teman-teman ternyata masih belum tahu, wah itu alarm bahaya.
Artinya teman-teman masih belum mengenal diri sendiri. Ya, dan teman-teman aku harus kasih tahu dari sudut pandang seorang psikolog, dan aku juga belajar cukup banyak ilmu tentang psikologi, bahwa kebanyakan kita kemudian terlalu fokus sama kelemahan diri. Benar ya teman-teman semuanya? Aduh kak, aku nggak bisa, aku nggak lebih baik dari si A, dari si B, karena aku tuh nggak sebagus dia. Yang jadi fokus adalah kelemahannya. Padahal salah satu pendekatan tentang strength ya, itu kita harus bersikap wajar kok kalau kita tuh punya kelemahan. Tapi yang kita fokuskan adalah strength-nya. Ya, misalnya si Andi gitu ya. Andi ini dia strength-nya adalah kemampuan komunikasi. Maka itu yang harus difokuskan ketimbang terlalu banyak menghabiskan waktu dan tenaga untuk memperbaiki kelemahannya. Yes, kelemahan itu perlu kita aware. Kita harus sadar kelemahan kita di mana. Sambil kita coba untuk cicil ya untuk memperbaikinya. Tapi yang jadi fokusnya adalah strength kita. Ya, jadi adik-adik Unusa, saya coba tanyakan lagi, strength kalian tuh apa? Lebih bagus lagi kalau kalian sekarang bisa catat atau tuliskan aja di handphone atau di kertas ya, 3 strength kalian. Kalau misalnya kalian masih bingung, nah ini justru di sini pentingnya. Nanti kapan-kapan mungkin kita bisa ya, ada satu sesi lagi untuk lebih bisa mengenal diri sendiri, supaya teman-teman tahu strength-nya itu di bagian mana. Nah, yang pertama memang jalurnya adalah kita harus mengenal diri sendiri. Tapi yang kedua, jangan lupa di bagian bawah aku tuliskan feedback dari orang lain. Nah, ini juga penting ya teman-teman semuanya. Kadang kita masih sering ragu-ragu atau malu dan takut ya kalau untuk nanya, aku mau tanya dong, menurut kamu kelemahanku itu apa sih? Nah, itu tuh jarang ada adik-adik atau orang yang mau berani bertanya seperti itu. Kenapa? Karena kita punya kecenderungan untuk takut dinilai buruk oleh orang lain. Ya, benar ya teman-teman semuanya. Makanya ini jadi salah satu hal yang penting buat kita rutin untuk minta feedback dari orang lain. Nah, ini kalau seperti kata narasumber yang luar biasa ya tadi ya, dikatakan bahwa kita jadi kenal tentang blind spot kita. Ya, jadi yang pertama adalah kompetensi, teman-teman. Ini perlu diperhatikan teman-teman strength-nya di bagian mana. Ya, itu K yang pertama. Setelah ini kita lanjut ke K yang kedua, setelah kompetensi, apa sih yang membuat kita menonjol? Bagian kedua adalah favoritku nih, teman-teman semuanya. Bagian kedua adalah komitmen. Nah, ini nih, jadi PR, saya juga punya banyak klien di luar sana, memberikan konseling, rata-rata usianya memang 18-35 tahun, dan dalam dunia kerja, ini yang jadi PR banget. Karena muncul pertanyaan, lagi-lagi ya, Bu Fira dan teman-teman semuanya, pertanyaan yang muncul adalah, generasi sekarang katanya ya mudah merasa bosan. Bener nggak nih teman-teman semuanya? Ya aku yakin pasti cukup banyak yang merasa setuju nih. Kalau ya kak aku tuh kayaknya kalau belajar hal baru tuh gampang ngerasa bosan deh. Pingin pindah dari satu ke dua hal yang lain gitu ya. Nah ini saya tidak menyalahkan ya teman-teman semuanya karena ini based on survei, based on penelitian memang mengatakan hal yang sama bahwa ini tantangan untuk generasi kita, anak-anak muda, adik-adik khususnya, generasi Z ya, kalau kita ini punya kecenderungan merasakan bosan untuk melakukan sesuatu. Nah, ini yang harus jadi PR buat teman-teman semuanya untuk belajar berkomitmen untuk melakukan sesuatu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa berkomitmen? Ada beberapa hal yang harus kita cek dulu nih kepada adik-adik Unusa. Ya, bisa jadi kita ngerasa bosan karena belum clear dengan tujuan hidupnya. Wah, ini agak dalam ya, teman-teman semuanya. Tapi ini benar. Saya bisa sampaikan selama 3 tahun lebih, saya melakukan proses rekrutmen dan lain sebagainya, saya bisa melihat ya, Bu Pira dan teman-teman dan adik-adik semuanya, bagaimana perbedaan kualitas kandidat saat proses rekrutmen ketika dia kelihatan sudah tahu passion-nya apa, ketimbang belum tahu passion-nya apa. Nah, sekarang coba ditanya sama diri masing-masing, passion-ku apa ya? Cita-citaku apa ya? Tujuan hidupku apa ya? Kalau memang masih belum tahu, wah lagi-lagi Bu Fira dan teman-teman, ini alarm. Ya, artinya kita masih belum siap untuk menonjol, belum siap untuk lebih berbeda dibandingkan ribuan lulusan lainnya. Ya, karena nanti hal-hal seperti ini bisa tercapture oleh recruiter. Orang-orang yang punya energi, punya kelihatan passion-nya itu luar biasa. Ya, bahkan ada satu momen, ini saya sharing dari experience, nah ini benar-benar keren banget adik-adik semuanya, bahwa waktu itu aku pernah dihadapkan pada situasi dari ratusan kandidat, akhirnya terpilih 2 kandidat yang sama baiknya dalam konteks teknikal. Ya, nilai tes teknisnya sama,
kemampuan interviewnya juga sama. Lalu kemudian aku ngobrol sama user. User ini artinya adalah orang yang request tentang penambahan posisi gitu ya. Dan pada akhirnya memang user yang berkehendak untuk memutuskan siapa. Karena kebetulan waktu itu yang dipilih satu orang aja. Dari dua ini sama baiknya, tapi kemudian dia pilih, Mas Andre, aku mau si C aja. Alasannya, aku bisa lihat tuh waktu interview dia kelihatan passion-nya di bidang ini. Nah itu teman-teman semuanya. Akhirnya kemudian saya bisa bilang, yang membedakan di sini adalah energi teman-teman untuk mengejar sesuatu. Teman-teman betul-betul cinta nggak sih sama teman-teman yang ingin raih? Nah, tapi aku juga harus bilang, teman-teman, aku akan agak lama sedikit ya di slide ini, bahwa jangan sampai ketika lingkungan teman-teman, sahabat teman-teman, pacar teman-teman, atau orang-orang yang kalian lihat di sosial media, itu sudah tahu passion-nya apa, lalu kemudian kalian masih belum tahu passion-nya apa, lalu kalian jadi menyimpulkan bahwa, wah aku nggak bisa sukses. Nah, itu keliru. Ya, jadi aku sampaikan ke teman-teman, kepada Abu Vira dan teman-teman semuanya, adik-adik, bahwa bahkan orang itu bisa menemukan passion. Kalau dari pengalaman saya juga pernah konseling dengan seseorang yang usianya bahkan di atas 30 tahun, baru menemukan passionnya itu apa. Artinya passion ini tidak ditentukan di satu waktu, tapi ada proses yang panjang di sana. Dan setiap orang timeline-nya beda-beda. Ya, dan ini juga teman-teman, ketika kita tidak tahu passion kita apa, kita masuk ke poin nomor 2. Nah, ini musuh bersama dari anak-anak muda sekarang, ya. Mudah membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini jadi PR banget nih. Karena membandingkan diri sama orang lain, saya selalu sebut bahwa ini cara termudah untuk tidak bahagia. Ya, kita membandingkan proses hidup kita dengan cuplikan kebahagiaan yang ditampilkan orang lain di sosial media. Betul ya, teman-teman semuanya ya. Dan kalau kalian amati baik-baik, ini ada dua hal yang tidak sinkron nih. Proses hidup kita dibandingkan dengan cuplikan kebahagiaan yang ditampilkan. Padahal kita juga nggak tahu nih, si A ini yang IPK-nya 4, ya, kelihatan sukses di sosial media, padahal di baliknya itu ada struggle yang luar biasa. Nah, justru itu yang harusnya kita tiru. Itu yang kita contoh. Seringkali ini yang membuat fresh graduate ketika baru masuk ke dunia kerja, lalu kemudian, ini true story ya teman-teman, ada yang baru 1 bulan, 2 bulan kerja, lalu dia bilang, Mas Andre, aku kayaknya mau resign deh. Loh, kenapa mau resign? Kayaknya aku nggak bisa memberikan impact apa-apa buat perusahaan, katanya kayak gitu. Kayaknya aku nggak sebagus si kandidat si A, si B, dan lain sebagainya. Padahal lagi-lagi teman-teman semuanya, ya keberhasilan itu adalah journey, ya, adalah proses yang panjang. Teman-teman mengenal diri sendiri itu juga berdasarkan jatuh bangun yang teman-teman akan jalani di dunia kerja. Nggak bisa sejak awal teman-teman sudah harus berpikir, aku harus sukses Kak, dan itu harus lancar. Nah itu tuh yang keliru sebetulnya. Makanya kita masuk ke dalam mindset ketiga, mindset yang ingin semua serba instan. Ini yang juga membuat kita semuanya seringkali merasakan hambatan yang luar biasa dalam dunia kerja. Nanti teman-teman harus ingat baik-baik ini. Jadi di dunia kerja itu pasti ada masalah teman-teman semuanya. Bahkan ketika teman-teman sudah memilih company yang sesuai, sudah memilih lokasi yang sesuai, ya tetap ada masalah. Masalahnya bisa beragam, di leadernya kah, di teman kerjanya kah. Makanya sejak dini, sejak saat ini, aku ngundang teman-teman semuanya dan menghimbau teman-teman semuanya, kita belajar punya mindset yang kuat. Mindset yang nggak pingin semuanya itu serba instan. Ya, seinstan-instannya mie instan, ya, itu tetap harus dimasak juga ya, teman-teman semua. Itu analogi yang paling sederhana. Yang jadi artinya adalah teman-teman Unusa di sini harus siap berproses dan harus siap diproses. Ya, jangan hanya karena masalah dikit, tengkar sedikit sama atasan, tengkar dikit sama teman kerja, lalu menganggap dirinya nggak oke, menganggap company ini nggak bagus, lalu resign. Percayalah, kalau kita keluar dengan cara pikir yang pingin semua serba instan, kita akan selalu menemukan permasalahan yang sama di setiap company. Ya, itu akan selalu ikut. So, teman-teman semuanya, ayo dikelirkan lagi tujuan hidupnya apa, passionnya apa. Kalau memang masih belum ketemu, nggak apa-apa. Sambil berjalan, tapi at least kita harus paham bahwa ini jalan yang harus kita lalui. Gitu ya. Lalu kemudian membandingkan diri dengan orang lain harus kita stop dulu, karena kita harus fokus sama strength kita itu apa, seperti yang aku sampaikan di poin pertama tadi. Itu yang jadi fokus buat kita. Bahkan aku selalu ajarkan, imbau buat teman-teman semuanya, kalau pengen bandingin, jangan bandingin sama orang lain.
bandingin sama diri kita yang kemarin. Nah, itu baru apple to apple tuh, teman-teman semuanya. Itu teman-teman Unusa nanti akan keren banget, karena tiap jalanin hari bisa beradaptasi dengan dunia kerja yang selalu dinamis, kalian tidak terlalu terbentur sama perubahan-perubahan eksternal. Yang kalian fokuskan adalah internal teman-teman, dan itu yang keren banget. Ya, dan yang terakhir juga tadi bicara tentang ini, mindset ingin semua serba instan harus kita kikis dulu. Ya, karena ini nggak realistis. Di mana-mana keberhasilan, kesuksesan orang-orang hebat di luar sana itu prosesnya panjang. Dan semua orang-orang hebat itu juga awalnya adalah beginner seperti kita. Nah, artinya ada proses yang harus kita lalui, harus tahan banting, ya, mindsetnya harus tangguh, siap diproses. Gitu ya, teman-teman. Dan aku coba sharekan lagi bahwa ini perbedaan antara motivasi sama komitmen. Ya, adik-adik di Unusa, semoga bisa dipahami dengan baik bahwa orang-orang fresh graduate, lulusan-lulusan di luar sana, semua pasti termotivasi buat mencari kerja. Pasti itu. Motivasinya macam-macam. Uang, tempat kerjanya seperti apa, jauh dari rumah atau enggak. Tapi kalau bicara tentang komitmen, ini yang membuat teman-teman semuanya jadi bisa bertahan sama pilihan. Betul ya, teman-teman semuanya. Itulah kenapa saya selalu sampaikan juga di setiap webinar atau workshop bahwa memutuskan sesuatu itu mudah, tapi untuk setia sama pilihan kita, nah itu tuh yang sulit. Nah, itu butuh komitmen. Nah, di sini teman-teman jadi belajar tadi untuk bisa lebih dipertebal lagi, diperkuat lagi komitmennya dengan cara mengenal diri sendiri lebih dalam lagi. Ya, itu adalah K yang kedua. Jadi tadi kompetensi dicek lagi, lalu kemudian komitmennya dicek lagi, dan yang terakhir K yang ketiga teman-teman semuanya adalah kebiasaan. Nah, ini teman-teman, jadi sebelum aku handle tim rekrutmen, kebetulan sekarang sudah ada 6 orang di tim Human Capital Sekima. Aku juga seorang trainer di Jakarta, dan salah satu hal yang saya sering sampaikan ya teman-teman semuanya, bahwa paling sulit dalam manusia, ya dalam mengubah proses pembelajaran manusia adalah mengubah kebiasaan. Ya, kalau misalnya cuma mengubah knowledge atau pengetahuan aja, saya yakin teman-teman adik-adik di Unusa ini sudah luar biasa keren, pasti sudah sering belajar tuh dari YouTube, dari Netflix juga bisa, dari sosial media sekarang highlight reels itu juga sudah banyak informasi, dari mana lagi, dari Udemy, dari Edlink misalnya. Nah, itu ada banyak hal sumber-sumber yang membuat teman-teman tuh jadi belajar. Tapi kalau mengubah kebiasaan, ini lain hal lagi nih teman-teman semuanya. Nah, makanya teman-teman, saya juga pingin semua adik-adik di Unusa itu coba dicek kembali kira-kira kebiasaan kita itu seperti apa. Kebiasaan kita di rumah yang justru menghambat kita untuk jadi pribadi yang lebih baik seperti apa. Contoh yang paling sering saya temuin di klien-klien saya adalah kebiasaan untuk menunda-nunda pekerjaan. Nah, ini pasti sering ya adik-adik kuliah ngalamin gitu. Gak cuma adik-adik di kuliah, di tempat kerja, di company juga banyak loh para praktisi-praktisi senior-senior yang juga masih struggling karena masih sering menunda-nunda pekerjaan. Apakah kita masih punya kebiasaan untuk mengeluh misalnya? Nah, ini juga dua hal yang jadi momok buat kita semuanya. Makanya saya sampaikan, selagi teman-teman semuanya sekarang bersiap-siap untuk menjalani kelulusan, selesai dari Unusa, ayo coba jalani harinya itu dengan melakukan hal-hal yang produktif. Tadi ya, belajar-belajar, baca-baca ilmu baru dari manapun ya, sosial media bisa kita gunakan sebenarnya, Instagram bahkan itu bisa jadi tempat belajar, TikTok aja, itu juga bisa jadi tempat belajar yang bagus kalau memang kita bisa memfilter apa yang bisa kita tonton. Nah, lagi-lagi kembali sama kita teman-teman, practice every day, ya. Karena kita nggak pernah tahu teman-teman semuanya, kapan kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Dan itu semuanya dipengaruhi oleh habit kita setiap hari. Terakhir yang mau saya sampaikan adalah terkait dengan 3K ini, jangan lupa bahwa kompetensi, ya tadi ya, strength, minta feedback dari orang lain, jangan lupa harus terus menambah ilmu, karena lulusan ribuan di luar sana ada banyak. Artinya teman-teman harus lebih menonjol dibandingkan yang lain. Lalu yang kedua adalah komitmen. Ya, tadi ya kita harus belajar untuk lebih tangguh lagi, jangan membandingkan diri dengan orang lain.
Ya, di-clearkan lagi tujuan sama goals-nya. Sama yang ketiga adalah kebiasaan teman-teman harus diubah. Yang masih sering nunda-nunda pekerjaan gitu ya, yang masih sering mengeluh, nah ini harus dihilangkan dulu. Ya, sambil dilengkapi dengan skill yang sudah dipelajari oleh teman-teman dari pagi tadi ya, nulis CV yang bagus gimana, interviewnya seperti apa. Nah, itu butuh praktis, latihan gitu ya. Dan terakhir, quotes yang bisa selalu saya sampaikan ya, teman-teman, bahwa yang namanya keberhasilan, menurut saya, itu bertemunya antara kesiapan dengan kesempatan. Ya, betul ya teman-teman semuanya ya. Kalau misalnya teman-teman dapat kesempatan nih, wah dapat kesempatan interview, tapi kalau teman-teman nggak siap, ya sama aja bohong. Ya, makanya yang tadi saya bahas itu adalah kesiapannya dulu. 3K tadi itu penting banget. Tapi di sisi lain, teman-teman sudah latihan-latihan terus, kalau kesempatannya belum datang, ya sudah ratusan Kak, aku kirim email, tapi kesempatannya belum datang, ya nggak apa-apa. Artinya memang kita masih harus berproses. Ya, diubah lagi strateginya, diubah lagi kebiasaan-kebiasaannya. Nah, artinya ketika nanti lulusan-lulusan dari UNUSA, dan saya yakin itu pasti bisa, kesempatan datang, dan teman-teman sudah siap, nah ini akan match nih. Dan itu yang akan membuat teman-teman bisa bertahan di dunia kerja, dan akan jadi sukses. Ingat ya teman-teman, IPK yes penting. IPK itu akan membuat teman-teman berada di puncak. Ya, tapi seberapa lama teman-teman berada di puncak, itu akan dipengaruhi bagaimana attitude teman-teman, bagaimana habit teman-teman. Dan itu harus dipupuk, dibina, diajarkan sejak sekarang. Ya, dipraktis itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan nanti akan dilengkapi lagi oleh rekan saya, Mas Falda ya, supaya bisa membantu teman-teman untuk lebih dekat lagi dengan yang namanya kesempatan kerja ya. Silakan ya, Mas Falda. Terima kasih Pak Andre atas waktu yang telah diberikan dan materi yang telah diberikan. Untuk rekannya apa sudah menjadi co-host untuk share materi? Mungkin di kolom chat, mohon izin operator, atas nama Valda Zevima bisa dijadikan co-host. Baik, saya rasa sudah menjadi co-host. Halo Kak Valda. Apakah suara saya masuk? Nah, baik, sudah masuk suaranya. Baik, terima kasih Bu Fira. Ya. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua dan juga teman-teman dari UNUSA ya. Ini. Nah, di sini saya mau menyampaikan dan juga mempresentasikan ya Bapak Ibu untuk bagaimana cara teman-teman semua untuk bisa mempersiapkan karir di dunia kerja. Nah, ini di sini kami memfasilitasi di Sevima ini yaitu menggunakan Career Link, teman-teman semua. Nah, Career Link itu apa? Mungkin saya izin share screen ya. Baik, dipersilakan Bapak. Ya. Nah, ini Career Link. Jadi Career Link ini merupakan platform link and match, teman-teman semua. Jadi di sini kami mendapat sebuah problem awalnya mengapa dibuatkan Career Link. Nah, di sini kita ada terdapat 3 user yang berbeda ya, yaitu dari lulusan yang pertama, ya, di mana lulusan ini setiap tahunnya itu 750.000 lulusan dari perguruan tinggi tidak terserap oleh industri per tahun. Nah, dari segi perguruan tinggi, ini terdapat sulit mendapatkan feedback dari alumni, serta penelulusan alumni hanya terbatas pada alumni yang lulus 3 tahun terakhir, seperti itu. Nah, terus ada tracer study ya. Tracer study ini rata-rata hanya terjangkau 30%. Padahal tracer study ini sangat dibutuhkan oleh perguruan tinggi ya untuk akreditasi gitu. Nah, biasanya dari lulusan ini tidak mau mengisi gitu rata-rata. Karena ada beberapa perguruan tinggi yang tidak membantu dalam persiapan karirnya. Nah, sangat beruntung sekali bagi teman-teman di sini perguruan tinggi dari UNUSA sendiri telah membantu teman-teman untuk mempersiapkan karirnya ya. Nah, lalu dari segi industri di sini
ada biaya rekrutmen perusahaan terlalu besar, mencapai rata-rata 60 juta sekali hire, dikarenakan rasio keberhasilan rekrutmen sangat rendah. Nah, ini seperti yang disampaikan Mas Andre tadi ya, di mana kita harus ada 3K ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan industri itu, salah satunya. Nah, di sini kami ingin memberikan solusi melalui platform CareerLink. Nah, platform CareerLink yaitu platform career center berbasis link and match sosial media yang mempertemukan lulusan industri dan perguruan tinggi. Di mana di sini kami terdapat modul untuk pusat karir yang pertama melalui website, dan juga di sini ada aplikasi buat teman-teman untuk bisa melakukan melamar pekerjaan, membuat CV, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, apa saja sih fitur yang ada di CareerLink ini? Di sini kita bisa login ya. Nah, teman-teman pasti menggunakan Syakat ya, Syakat Cloud ya. Di sini teman-teman bisa login menggunakan Syakat Cloud yang pertama, lalu bisa juga menggunakan Google, akun Google gitu ya. Terus kita bisa update CV semudah posting status di timeline gitu. Nah, update CV-nya mudah, bisa mudah update status di timeline. Nah, selain itu, kita bisa download CV-nya juga. Jadi, langsung tergenerate otomatis CV-nya ketika kita posting status itu. Nah, kita bisa posting info terbaru, kampus atau perusahaan. Ini bagi perguruan tinggi ya, atau perusahaan ya, itu bisa posting. Nah, terus follow akun lulusan lain, perguruan tinggi, kolega, dan perusahaan. Nah, di sini kita bisa saling berkolaborasi atau mungkin berjejaring ya, antara lulusan, perguruan tinggi, dan juga perusahaan, seperti itu. Nah, lalu kita juga bisa memposting lowongan pekerjaan. Nah, ini bagi perguruan tinggi atau perusahaan, itu bisa memposting lowongan pekerjaan. Hanya dengan memposting lowongan pekerjaan, nah ini nanti akan dilihat banyak lulusan dari berbagai perguruan tinggi. Nah, tapi dari UNUSA juga bisa memposting lowongan pekerjaannya khusus untuk alumni-alumninya gitu. Nah, lalu ada CV Career Link. Nah, CV Career Link ini yang seperti saya jelaskan tadi ya, kita update CV, lalu bisa di-generate CV-nya gitu loh. Nah, ini otomatis, jadi teman-teman nggak usah repot desain CV, ini kita sudah sesuaikan CV-nya dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di mana CV nanti ketika kita melamar pekerjaan akan otomatis terkirim ke perusahaan tersebut gitu. Nah, dan juga teman-teman bisa men-tracking lamarannya di CareerLink ini, kira-kira sampai mana sih prosesnya untuk pekerjaan yang sudah saya lamar ini gitu. Nah, dan juga bagi perguruan tinggi bisa mengundang nih mitra perusahaannya gitu ya. Mitra perusahaannya untuk join ke CareerLink, seperti itu. Nah, ini ada Career Center modul, di mana ini modul untuk pusat karir yang kita lengkapi dengan tracer study. Nah, jadi perguruan tinggi bisa membuat form tracer study dengan mudah dan sesuai kebutuhan dikti gitu ya. Jadi kita sudah sediakan format yang sesuai kebutuhan dikti. Lalu yang kedua, terdapat hasil report tracer study secara otomatis yang dapat dilaporkan langsung ke dikti. Nah, ini hasil reportnya juga kami sesuaikan dalam bentuk Excel yang terdapat kode-kode yang sesuai dengan nilai kode yang sesuai dengan upload dari dikti gitu ya, untuk diupload di dikti gitu. Nah, terus dari perguruan tinggi juga posting info kampus dan lowongan pekerjaan. Bisa melakukan itu juga lewat modul Career Center ini. Nah, terus kita juga ada landing page. Jadi dari perguruan tinggi bisa memberikan informasi terbaru dari kampus untuk dipasang di landing page-nya, dan juga informasi terkait hasil tracer study-nya gitu. Nah, karena kadang dari dikti itu juga mewajibkan untuk hasil tracer study-nya itu dipublish ya di landing page-nya gitu. Nah, lalu yang terakhir dari perguruan tinggi bisa membroadcast ya, broadcast formulir tracer study ke lulusan-lulusannya melalui email masing-masing, dan juga bisa melalui aplikasi CareerLink. Nah, seperti itu. Nah, manfaatnya apa saja sih bagi perguruan tinggi? Yaitu tetap terhubung dengan alumni dari berbagai angkatan, meningkatkan jumlah pengisi tracer study lebih mudah, terus kita bisa kolaborasi antar kampus juga ya, dan juga menghubungkan lulusan baru dan perusahaan melalui CareerLink, serta mempermudah pembuatan dan pelaporan tracer study. Nah, bagi lulusan pastinya untuk melamar pekerjaan. Nah, untuk melamar pekerjaan ini nggak harus lulus terlebih dahulu, teman-teman. Jadi kita bisa ada lowongan magang juga, kita bisa mempersiapkan karir di sini juga gitu ya. Dan juga achievement kita ketika kuliah bisa dipasang agar bisa dijadikan CV di sini. Nah, lalu yang kedua, terhubung dan berkolaborasi bersama teman kuliah, berbagai kampus dan kolega. Serta kita bisa update CV ya, semudah update status tadi ya.
Dan juga tetap terhubung dengan kampus walaupun sudah alumni dan mendapatkan informasi terbaru dari perusahaan-perusahaan favorit, serta saling mendukung antar kolega dengan memberikan endorse keahlian. Nah, itu sih manfaatnya menggunakan Career Link. Kira-kira itu saja penjelasan dari saya. Mungkin saya akan kembalikan ya ke Mas Andre atau Bu Vira. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan Career Link aplikasi dari Bapak Valda. Saya kembalikan kepada Bapak Anandre, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup, Bu Vira? Baik, jika begitu terima kasih atas materi yang disampaikan. Mungkin kita mulai untuk sesi tanya jawab ya Pak ya. Kira-kira Silakan. 3-4 pertanyaan, atau jika ada waktu lebih bisa lebih nanti ya. Silakan untuk teman-teman di sini bisa raise hand untuk pertanyaan atau bisa langsung tulis di kolom komentar. Baik, sembari menunggu ya Pak ya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tolak ukur untuk persaingan di dunia kerja itu apa saja? Apa pengalaman dan jam terbang itu salah satu tolak ukur persaingan kah atau tidak? Mungkin bisa langsung dijawab, Pak Andre. Ya, oke Bu Vira, saya izin coba jawab ya. Ini tadi kalau nggak salah dari Syamsul ya, Bu Vira ya. Jadi teman-teman untuk tolak ukur persaingan di dunia kerja itu banyak banget ya teman-teman. Itulah kenapa tadi juga disampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwa teman-teman harus memperhatikan tentang job requirement, atau kalau teman-teman buka tuh di job portal seperti Jobstreet dan lain sebagainya, nanti dibuka di Career Link juga bisa. Itu ada yang namanya job requirement atau job description gitu ya. Artinya adalah di situ ntar bisa kelihatan tentang syarat yang dicari untuk posisi tersebut. Ya, itulah kenapa teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa ada lowongan kerja yang diuntukkan kepada para fresh graduate gitu ya, atau yang mungkin pengalaman 1 tahun, 2 tahun ya, itu teman-teman boleh banget langsung di-apply. Ada juga posisi kerja yang kemudian dicarinya adalah yang middle sampai senior, 3 sampai 5 tahun itu biasanya. Jadi teman-teman ada 2 perbedaan ya. Jadi teman-teman harus tahu segmennya teman-teman tuh di bagian mana. Dan yes, kalau tadi disampaikan bahwa jam terbang itu penting banget. Tapi ini tidak membuat teman-teman yang belum punya pengalaman jadi berkecil hati. Nggak seperti itu, karena memang ada segmennya. Jadi teman-teman harus perhatikan di flyernya atau di informasinya dengan lebih detail lagi, apa yang dicari oleh perusahaan tersebut, apa yang dicari untuk posisi ini. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab ya, Bu Vira. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin langsung saja untuk pertanyaan kedua ya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, apakah sudah cukup, Mas Samsul? Untuk pertanyaan kedua, mungkin dari Mbak Sari Nurbaya. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, Kak. Kiat menjaga komitmen agar selalu kuat bagaimana ya di tengah gencarnya situasi atau kondisi pekerjaan yang naik turun. Terima kasih. Silakan dijawab, Bapak. Oke, terima kasih Bu Vira. Ini bagus banget ya pertanyaan dari Sari Nurbaya ya. Thank you banget. Dan ini sering banget tuh ditanyakan klien-klien saya juga tuh untuk terkait gimana caranya menjaga komitmen agar selalu kuat ya. Teman-teman, aku bisa bilang benar bahwa faktor eksternal itu penting dan pasti mempengaruhi kita. Betul ya, kita udah milih A, udah milih jalur kerja dan karir ini, tapi ngelihat yang lain, kok kayaknya enak, kok kayaknya duitnya lebih banyak daripada aku. Misalnya seperti itu membuat kita jadi kadang mempertanyakan apakah pilihan kita ini benar. Gitu ya, dan itu yang membuat kita jadi goyang, dan bahkan bisa jadi down, stres, sampai depresi malah. Gitu ya. Tapi teman-teman gini, Mbak Sari dan teman-teman semuanya, bahwa sejauh yang saya pelajari dan hemat saya berdasarkan dari pengalaman juga, bahwa setiap orang itu punya definisi kebahagiaan dan timeline hidupnya masing-masing. Betul ya?
Jadi kadang apa yang saya anggap bahagia, yang saya anggap sukses gitu, buat Mbak Sari Nurbaya bisa beda gitu. Apa yang saya anggap bahagia sama yang Mas Falda anggap bahagia bisa beda juga. Artinya ada kekeliruan mindset bahwa ternyata kita sering membandingkan gitu ya, komitmen kita dengan komitmen orang lain itu ada benar dan salah. Padahal sebenarnya nggak ada benar dan salah. Ini lebih tentang pilihan. Itu mindset yang pertama ya, bahwa setiap orang punya definisi sukses dan timeline hidup masing-masing. Dan juga yang kedua, tadi tuh, kembalikan sama diri sendiri juga ya, Mbak Sari ya. Selama kita memang sudah punya pilihan yang kuat, sudah punya passion yang jelas, sambil kita terus mencari dan tadi ya, trial and error terus, itu akan jadi lebih enak tuh menjalani kehidupan. Karena kita jadi tidak terlalu memikirkan apa kata orang lain, karena kita fokus sama kebahagiaan kita. Nah, itu tuh ya caranya ya Mbak Sari ya. Jadi kalau pengen tahu jawabannya, sebenarnya bukan caranya keluar, tapi justru semakin ke dalam. Ya, kita harus memperkuat itu sendiri, tidak terlalu mementingkan pikiran orang lain dan fokus sama strength kita. Itu akan membuat kita jadi lebih kuat dan jadi lebih bisa stabil ya dalam menjalani dinamika ya dunia kerja yang semakin kuat ini. Thank you, Bu Vira. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana, apakah sudah cukup untuk jawabannya atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak Sari? Oh, masih ada ini sepertinya. Apakah ada referensi bukunya, Kak, yang bisa menambah wawasannya? Wah, bagus nih. Ini keren banget ya. Berarti adik-adik Unusa ya, Bu Vira ini suka baca nih. Ya, teman-teman semuanya kalau bicara tentang referensi buku, mungkin ada banyak sebetulnya ya, Sari ya. Tapi top of mind-ku ketika kamu bertanya seperti itu, bisa baca bukunya Filosofi Teras ya. Itu bagus. Supaya teman-teman bisa belajar tentang yang namanya dikotomi kendali, ya, bahwa dalam hidup ini tuh ada dua sebenarnya, hal yang terjadi di dalam kendali kita sama ada hal yang terjadi di luar kendali kita. Nah, kadang yang bikin komitmen kita tidak kuat karena kita terlalu fokus sama hal-hal yang terjadi di luar kendali diri kita. Salah satunya adalah ucapan orang lain, judgement orang lain. Nah, kita terlalu fokus sama itu. Jadi filosofi teras itu bagus. Atau mungkin dua, bisa juga belajar tentang The Things You Can See Only When You Slow Down. Wah, agak panjang ya ini judulnya ya, Bu Pira. Tapi boleh dicari ya, Sari ya, itu bagus. Judulnya The Things You Can See Only When You Slowing Down. Itu bagus banget untuk self-development. Seperti itu ya, Bu Pira. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup dan mungkin kita kembali untuk pertanyaan selanjutnya. Di sini ada RC Winsa. Saya mau bertanya, ada yang mengatakan bahwasanya kurikulum yang ada di universitas banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan pekerja di perusahaan, sehingga mahasiswa harus berusaha lebih keras lagi untuk belajar di luar kampus untuk mendapatkan ilmu di perusahaan, saat bekerja di perusahaan maksudnya mungkin ya. Pertanyaan saya, ini terlalu panjang, sebentar saya bacakan. Apakah memang tidak ada kolaborasi antara Kemenaker dengan Kemendikbud, Pak, agar memudahkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja? Bagaimana nih, Pak? Oke, Bu Pira. Nanti mungkin boleh dilengkapi sama Bisa. Mas Valda juga ya. Ini Mas Valda paling expert nih, Bu Pira, tentang bagaimana kolaborasi ya. Tapi begini, Bu Pira, saya boleh izin jawab dulu untuk yang Arsi ya. Boleh Thank you lah, banget. Ini silakan. concern yang sangat baik sekali. Tapi saya bisa sampaikan ya, Arsi, bahwa setiap elemen-elemen ini pasti berkolaborasi gitu ya. Dan kita sudah punya goals yang jelas dan sama. Pasti ujung-ujungnya untuk dunia pendidikan Indonesia, untuk adik-adik juga. Tapi kita juga harus tahu bahwa faktor-faktor yang membuat kolaborasi ini kemudian belum optimal itu juga banyak. Ya, inilah kenapa yang membuat Arsi dan teman-teman semuanya juga harus memperkaya diri sendiri berdasarkan inisiatifnya sendiri juga. Betul ya. Jadi memang teman-teman ketika sudah dibekali tentang knowledge, hard skill-nya, tentang accounting, tentang coding, tentang apapun ya jurusan yang teman-teman lakukan sekarang, yang teman-teman tempuh sekarang, tapi teman-teman juga jangan lupa tadi itu soft skill yang harus teman-teman dapatkan. Dan teman-teman bicara tentang soft skill itu, ada bukunya banyak, tapi untuk bisa sesuai sama hidup kita, itu based on experience. Artinya teman-teman harus coba dulu ikut organisasi, ketemu dengan orang yang berbagai macam latar belakang. Nah, itu yang membuat teman-teman jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kalau tadi saya sampaikan Mas Valda ya, Mas Valda ini juga salah satu orang yang benar-benar punya attitude luar biasa dan kemudian dia juga jadi
representasi perusahaan, kemudian juga sering ada meeting-meeting dengan dunia institusi pendidikan juga. Nah, itu yang membuat kita akan coba lebih align-kan kebutuhan antara kampus sama kebutuhan di perusahaan. Begitu ya Mas Valda ya? Ada tambahan Mas Valda? Silakan Mas. Ya, mungkin izin menjawab yang tadi ya, Mas Andre ya, terkait bagaimana sih kolaborasi antara Kemenaker dengan Kemendikbud. Ya, mungkin mereka punya ini, apa namanya, program kerja yang berbeda-beda, di mana permasalahannya adalah untuk Kemenaker, itu mereka ingin solve terkait gap skill ya, teman-teman. Gap skills antara dari lulusan, baru fresh graduate ya, untuk masuk ke dunia kerja, itu gap skill-nya cukup tinggi, teman-teman. Nah, di sini Kemenaker itu membantu lewat kartu prakerja dan juga pelatihan-pelatihan. Nah, di sini apa namanya, lewat program-program tersebut harapannya dari teman-teman juga bisa belajar ya, belajar untuk meningkatkan skill-skillsnya. Nah, sebenarnya kita nggak harus tergantung dengan Kemenaker ya, teman-teman ya, di mana kita juga bisa upgrade skill kita ya. Banyak sekali kita lihat sekarang itu apa namanya, course gratis gitu ya di YouTube ataupun di manapun itu ya, itu untuk upgrade skill kita dan juga untuk mengurangi gap skills ketika masuk ke dunia kerja. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Anandre dan Bapak Valda. Apakah dari Mbak Arsy masih ada pertanyaan atau sudah cukup? Terima kasih atas jawabannya, sangat menambah wawasan saya. Baik, berarti sudah cukup untuk pertanyaan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Anandre Forastero, MPSI Psikolog, dan juga Bapak Valda. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh pemateri kedua kita, yaitu Bapak Anandre Forastero, MPSI Psikolog. Berikut ada sertifikat yang akan diberikan oleh Wakil Rektor 3 UNUSA kepada Dr. Umi Hani, MKes, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Vira. Assalamualaikum Mas Anandre, Waalaikumsalam, Dokter. selamat siang. Selamat siang, Dokter. Terima kasih sudah bergabung, memberikan bekal kepada adik-adik calon lulusan UNUSA ya. Pasti sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa ketemu di lain kesempatan. Sekedar kenang-kenang dari UNUSA ada sertifikat, semoga bisa diterima dengan Baik, sepertinya jaringan Dr. Umi Hani sedang baik, Mas bermasalah ya, Anandre. Mas. Terima kasih, Dokter Baik. Umi Hani. Terima kasih banyak. Baik, kembali disampaikan terima kasih kepada Bapak Anandre Forastero dan juga Bapak Valda. Terima kasih.